Pergi. Jangan sentuh aku. Kamu cuma pelayan. Kenapa pasang muka begitu padaku? Kamu tahu aku siapa? Kamu datang ke kapal pesiar ini, bukannya cuma mau cari uang? Kenapa sok jual mahal sih? Sayang, Pergi. jangan lari. Ada yang mengejarku? Tolong aku. Aku dibius. Aku sudah menolongmu. Kamu juga harus menolongku sekali. Lepaskan. Pergi. Lepaskan. Jangan mendekat. Pergi. Lepaskan. Aku akan menggantinya untukmu. Mami, aku menemukan surat penerimaan Shen Tinglan. Surat penerimaan. Ini surat penerimaanku. Kenapa kamu merebutnya dariku? Surat penerimaan. Berikan padaku. Berikan. Yue itu murid berprestasi yang akan masuk universitas ternama. Kalau kamu melukainya, akan kuhajar kau sampai mati. Gadis ini. Bibi. Padahal aku yang diterima. Akademi Sofia. Sayangnya, sekarang surat penerimaan ini milikku. Aku yang akan masuk menggantikanmu. Dan lagi, terima kasih kemarin, kau sudah mendapatkan biaya kuliah untukku. Kakak sepupu, kau benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan biaya kuliah, ya. Menyenangkan melayani pria liar itu? Sayangnya, semua ini hanya untuk membuatku mendapatkan keuntungan. Apa-apaan ini? Pria di kapal pesiar ini benar-benar murah hati. Tidak hanya memberi uang muka 80.000, tapi juga kalung ini. Kalung yang sangat mahal. Jadi kau yang menjebakku? Kau bilang aku harus ke kapal pesiar untuk bekerja paruh waktu sebagai pelayan. Padahal kau menjualku kepada para bajingan di kapal itu. Kenapa kau menyakitiku? Akan kubunuh kau. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan dia. Yue, kau baik-baik saja? Dia cuma anak haram. Ayahnya tidak jelas. Selama ini kami sudah membesarkanmu. Itu sudah cukup baik hati. Kamu tidak pantas kuliah di luar negeri. Selama aku masih hidup, jangan harap kamu bisa menggantikanku belajar di luar negeri. Kamu mau apa? Kamu pikir kamu masih bisa membuat masalah? Shen Jiangwo, kemari. Kalau hari ini kamu tidak menyingkirkan si kecil ini, aku dan Yue akan pulang ke rumah orang tua kami. Paman, sebelum Mami meninggal, dia meninggalkan semua uangnya padamu. Katanya kamu akan menjagaku baik-baik. Paman, tolong aku, Paman. Tinglan, kamu juga dengar apa yang Bibi katakan, kan? Selama kamu patuh di rumah, sampai Yue masuk kuliah, Paman tidak akan menyakitimu. Paman, Kenapa tidak segera menguncinya? Paman. Kalian siapa? Kalung ini milik presdir kami. Presdir memberikannya kepada gadis yang menemaninya tadi malam. Tapi ada sedikit insiden. Presdir tidak melihat wajahnya dengan jelas. Jadi, kamu adalah gadis itu kan? Siapa presdir kalian? Fu Jingchen, orang terkaya di Jinghai. Tuan muda ketiga Fu. Aku. Ah, tolong. Ada orang? Aku mau melahirkan. Ah,
Yue, aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku dan anakku. Yue! Ah, si kecil manis di perutmu ini akhirnya lahir juga ya. Kalian berdua ibu dan anak pasti tidak tahu siapa ayah kandung kalian, kan? Benar-benar satu keluarga. Sepertinya si kecil manis ini juga tidak akan hidup lama. Aku akan membantumu menguburkannya. Ah, jangan. Jangan. Apapun yang kau mau, lakukan padaku. Jangan sakiti anakku. Kakak sepupu, kau pikir aku akan melepaskanmu? Pergilah ke neraka dengan tenang. Tenang saja, aku akan menjalani hidup yang kau inginkan atas namamu. Aku akan menjadi dari Akademi Mode Sofia, lulusan terbaik, berkenalan dengan para petinggi Jinghai, dan menjadi Phoenix sejati. Sedangkan kau, sampai mati pun, kau akan tetap jadi si kecil yang menyedihkan. Tolong, perutku sakit sekali. Sepertinya aku akan melahirkan lagi. Apa ada satu lagi? Selamat sore, Presdir Fu. Presdir Fu. Desainer misterius yang Anda cari, Shen Tinglan, ada di Haisi. Sesuai instruksi Anda, kami sudah mengakuisisi perusahaannya. Bagus, pertahankan dia dengan segala cara. Aku punya rencana besar untuknya. Si Jue, hari ini ulang tahunmu. Papi akan mengajakmu makan. Oke. Sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih, Mami. Presdir Mei. Baik, baik, baik. Kak, maaf, ini mobilmu, kan? Bisa digeser sedikit? Nona cantik. Gini aja cium aku sekali aku minggirin mobilnya. Gimana? Awas ya, ini pelecehan seksual, loh. Nona cantik, jangan marah dong. Jangan sentuh mami aku. Kamu berani jatuhkan aku, bocah? Hantu. Anakku emang punya tenaga super dari lahir, biar kamu kaget mati. Yuk, nak kita cari makan enak yuk. Naik. Duduk yang rapi. Gas. Makan enak yuk. Si Jue, kamu tunggu di sini ya, papi angkat telepon dulu. Iya. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Kamu mau makan sesuatu yang spesial? Aku mau makan ayam goreng. Ayam goreng? Oke. Ayo, Mami antar kamu. Iya. Gas. Nak, hari ini ulang tahunmu, kasih tahu papi kamu mau makan apa. Aku mau makan ayam goreng. Itu junk food, loh. Tapi aku mau banget sih, sekali aja ya. Oke deh, kalau gitu hari ini, papi ajak kamu makan ayam goreng. Ayo. Minum dulu. Mami, aku udah kenyang. Mau ke toilet. Ya udah, sana. Hati-hati ya. MMM. Aku tahu berita akuisisi perusahaan itu. Tapi hari ini ulang tahun anakku. Nanti aja kita bahas di kantor. Kapan kamu ganti baju? Pakai jas kecil yang ganteng ini, buat kasih Mami kejutannya. Tante cantik, ngomong sama aku ya. Udah, sayang. Selamat ulang tahun. Sekarang kita pulang. Dia panggil aku sayang. Oke. Mana si Jue? Berhenti. Sekarang penculik anak udah terang-terangan gini ya. Hah? Apa? Kamu mau bawa anakku kemana? Kamu gila ya? Ini anakku, sini kamu. Anakmu? Si Jue, kamu mau pergi kemana sama dia? Biasanya kamu bukan anak yang nakal begini. Kamu siapa sih?
Berani-beraninya kamu bilang anakku nakal. Sini, sini. Ayo, pulang sama papi. Kamu tunggu saja surat peringatan hukum dariku. Berhenti! Ini jelas-jelas anakku. Kamu siapa sih? Kayaknya yang bakal dapat surat peringatan hukum itu kamu. Deh, malah memutarbalikkan fakta. Lepaskan dia. Sialan kamu. Ayo. Berhenti. Lepaskan anakku. Presdir. Gawat, Presdir. Tutup area ini. Si Jue diculik. Begitu tertangkap, langsung serahkan ke kantor polisi. Aku akan membuatnya membusuk di penjara. Kenapa wajahmu? Ah, ini. Tuan muda si Jue tadi. Entah kenapa dia kesal sekali. Dia bilang kami semua penculik. Kami dipukuli habis-habisan. Lihat ini. Semuanya kemari. Lihat ini. Fu Si Jue. Kalau kamu lari-lari sembarangan lagi nanti, awas kupukul pantatmu. Ada apa dengan bajumu? Papi yang belikan untukmu. Mana setelan haute couture-nya? Pencuri zaman sekarang, kalau nggak bisa menculik orang, mencuri baju, ya? Nggak mau pulang dengan tangan kosong. Bawa dia pulang. Orang jahat, lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa si Jue ketakutan oleh wanita penculik itu? Berani-beraninya menculik putraku, putra Fu Jingchen. Berani sekali. Fu Si Jue, biasanya kamu nggak seperti ini. Beritahu papi, ada apa denganmu hari ini? Kamu bukan papiku. Aku mau pulang cari mami. Fu Si Jue, apa kamu masih marah sama papi? Siapa Fu Si Jue? Duduk dulu, papi mau buka pintu. Aku harus mami. Cepat datang selamatkan aku. Ini Fu Si Jue? Dia benar-benar mirip denganku ya. Mungkinkah dia benar-benar papiku? Baby, apa kamu hari ini ketakutan? Sini mami elus kepalamu. Ah, gak apa-apa kok. Mami sudah mengusir semua orang jahat itu. Jadi kamu gak perlu takut lagi. Hari ini ulang tahunmu, mami akan membuatkanmu semangkuk mie panjang umur. Mau? Tunggu ya. Kenapa bibi ini terus-terusan bilang dia mamiku? Ini Shen Beibei. Ini Shen Beibei. Dia benar-benar mirip denganku. Mungkinkah dia benar-benar mamiku? Halo, mami. Aku sudah menemukan papi. Kalau begitu, kamu hiduplah bahagia dengan papi Emu. Lain kali, saat anakku nggak ada di rumah, jangan menirukan suaranya lagi. Dasar penipu. Sudah, baby. Jangan main lagi. Mami ajak kamu mandi wangi. Ayo. Jangan-jangan mami ingin aku membawa papi pulang? Betul. Pasti begitu. Jingchen, ini sup ayam kampung yang ibuku buat. Dia sengaja ke pasar pagi-pagi untukmu. Cepat minum selagi hangat. Biar badanmu sehat. Hari ini ulang tahun si Jue. Sebagai ibunya, bukankah seharusnya kau lebih peduli padanya? Jing, kau benar-benar salah paham padaku. Mana mungkin aku lupa ulang tahunnya? Aku datang hari ini hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Si Jue, selamat ulang tahun. HMPH, si anak manja ini. Lihat saja bagaimana aku menyiksanya. Si Jue, ada apa denganmu? Papi aku. Jing, psikolog bilang terakhir kali, kondisi mental si Jue masih bermasalah. Sepertinya dia kambuh lagi. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang menggangguku. Si Jue, mana mungkin mami mengganggumu? Kamu kan anak mami. Mami sayang banget sama kamu. Jing Chen, psikolog bilang ini adalah gejala khas delusi paranoid. Menurutku sih, penyakit si Jue makin parah. Coba papi pikir, dia kan anakku, mana mungkin aku mengganggunya? Si Jue, bilang ke papi. Akhir-akhir ini kamu minum obat tepat waktu nggak? Papi, aku nggak bohong. Jelas-jelas dia yang menggangguku. Si Jue, kok kamu bisa menuduh mami begitu? Jing Chen, menurutku sih, dosis obat si Jue harus ditambah baru penyakitnya bisa sembuh. HMPH, aku sudah menyuap psikolog itu.
Kalau terus minum obat ini, dia bakal gila atau bodoh. Nanti aku akan melahirkan anak untuk Jing Chen. Anakku akan jadi satu-satunya pewaris keluarga Fu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak punya sopan santun? Karena aku sakit. Tidak bisa mengendalikan diri. Kamu anak kecil ini. Si Jue sakit. Sebagai ibunya, bukankah seharusnya kamu memaklumi dia? Kamu memarahinya sekarang. Apa kamu tidak takut memperparah sakitnya? Jing, aku tadi cuma kalap sesaat. Aku tidak benar-benar ingin menyakiti si Jue. Sudah larut. Kamu pulang saja dulu. Jing, malam ini aku ingin menginap menemanimu. Dan si Jue. Dia sedang sakit. Sebaiknya jangan membuatnya stres lagi. Ada hal lain yang ingin kubicarakan. Bukankah kamu baru-baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan garmen? Kebetulan spesialisasiku adalah desain busana. Aku bisa membantumu. 5 tahun sudah. Aku belum bisa tidur dengan Jing Chen. Kali ini, setelah ke perusahaan baru, kesempatan mendekati Jing Chen akan lebih banyak. Aku harus berhasil melahirkan anaknya. Kalau tidak, bukankah itu akan menguntungkan anak si jalang itu? Masalah ini, kau bicarakan saja dengan bagian HRD. Terima kasih, Jing Chen. Kau baik sekali padaku. Tante jahat ini, jelas-jelas punya niat buruk. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkannya merebut papi. Karena dia sangat ingin pergi ke perusahaan papi. Aku juga harus ikut. Papi, aku juga mau ikut ke kantormu. Aku bosan di rumah. Aku kangen papi. Apa yang mau dilakukan bocah ini? Kalau ada dia, perhatian Jing Chen pasti akan tertuju padanya. Aku tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Kau sudah sebesar ini, kenapa masih terus menempel papi? Kau sudah setua itu. Bukankah kau juga menempel papiku? Kau sudah setua itu. Bukankah kau juga menempel papiku? Berani-beraninya bilang aku tua. Bocah sialan ini, cepat atau lambat akan kuberi pelajaran. Fu Si Jue, jangan tidak sopan begitu. Kalau kamu mau pergi, papi bisa mengizinkanmu. Papi yang terbaik. Sayang, Mami pergi kerja dulu ya. Kamu di rumah yang baik ya. Kalau ada apa-apa, kamu cari bibimu ya. Oke, Mami hati-hati di jalan. Hari ini kok jadi sopan banget? Oke, sama Mami enggak usah sungkan begitu. sini. Cium dulu. Nanti kalau Mami pulang, Mami belikan makanan enak ya. Dadah. Aku suka banget sama Mami ini. Aku harus bilang papi, enggak boleh ada orang lain yang jadi mamiku. Papi, aku sudah menemukan Mami. Bagaimana kalau aku ajak Mami pulang? Berani-beraninya menyamar jadi anakku. Apa kau pikir aku tidak tahu alat pengubah suara? Berani-beraninya telepon penipuan sampai ke aku. Nyali besar juga. Papi benar-benar tidak percaya kalau aku sudah menemukan Mami? Tidak bisa. Aku harus bawa Mami pulang. Buat papi lihat. Papi, itu Mami. Fu Si Jue. Kembali dan duduk yang benar. Dia. Fu Si Jue. Kenapa kamu panggil wanita itu Mami? Dia memang Mami. Sepertinya dia sudah merencanakan ini. Fu Si Jue. Kamu tetap di mobil. Duyang, awasi dia. Jangan biarkan dia lari. Baik, Presdir Fu. Saya akan awasi Tuan Muda. Oh, kamu. Gagal menculik anakku tadi malam, sekarang mau membunuhku? Sengaja mendekati anakku. Apa maumu? Apa? Anakmu? Jelas-jelas dia anakku. Sudahlah, aku harus kerja. Kamu scan aku saja. Tambahkan aku di WeChat. Nanti kalau mobilku kenapa-kenapa, kamu harus ganti rugi. Ternyata, dia ingin mendekatiku lewat anakku. Dasar cowok narsis. Narsis itu penyakit. Harus diobati. Nggak usah ganti rugi. Anggap aja aku lagi sial. Gimana? Aku nggak peduli apa tujuanmu. Kalau kamu berani mendekati anakku lagi, mengancamnya, aku nggak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Sakit banget.
Kamu. Aku sudah bilang gak usah ganti rugi. Kamu mau apa lagi sih? Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin dia. Kamu ngomong apa sih? Aneh banget. Sudah, aku mau kerja sekarang. Bisa telat beneran. Aku sama kamu. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Jangan harap kamu bisa macam-macam di depanku lagi. Apalagi mencoba memanfaatkan anakku untuk mendekatiku. Ambil kartu ini. Pinnya ada di belakang kartu. Kenapa? Ini kompensasi untukku? Tapi mobilku belum diperbaiki. Mana ku tahu uang di kartumu cukup atau tidak? Pasti lebih dari cukup. Ingat, mulai sekarang, jauhi anakku. Sok dingin banget. Memangnya cuma kamu yang punya anak, ya? Papi jahat. Kenapa papi tidak izinkan aku bertemu mami? Fu Sijue. Dia bukan mamimu. Apa? Tidak mengakui mami itu masalah besar. Meskipun papi baik dan tampan, tetap tidak bisa. Kalau papi tidak mau mami, berarti papi bukan papiku. Siapa yang mengajarimu bicara begitu? Apa wanita itu? Apalagi yang dia katakan padamu? Mami bilang pria tampan tidak bisa dipercaya. Semuanya bajingan. Ternyata papi memang bajingan besar. Aku tidak suka papi lagi. Fu Sijue, kalau kamu bicara seperti itu lagi, aku akan memukul pantatmu. Dan lagi, mulai sekarang, kamu tidak boleh bicara sepatah kata pun dengan wanita itu. Mengerti? Sudah, jangan marah lagi. Kamu tunggu saja di sini. Nanti kalau papi sudah selesai kerja, papi akan datang menemuimu. Jing, aku sudah siapkan sarapan untukmu. Makanlah selagi hangat. Nanti keburu dingin. Kantor punya kantin. Aku menyuruhmu datang ke kantor bukan untuk memasak untukku. Karena sudah datang, bekerjalah dengan baik mulai sekarang. Maaf, Jing Chen. Aku mengerti. Tunggu. Tidak. Bagaimana mungkin ini? Bukankah dia sudah mati? Kamu lagi. Berani-beraninya kamu mengejarku sampai ke kantor. Aku bahkan belum bilang kenapa aku bertemu denganmu lagi. Apa kamu pikir aku ingin bertemu denganmu? Kamu? Kalian saling kenal? Jing, ini kakak sepupuku. Dulu, dia berhubungan dengan pria liar di luar sana sampai hamil. Membuat orang tuaku kehilangan muka. Dan membuat keluarga kami mendapat reputasi buruk karena tidak bermoral. Sayangnya, kakak sepupuku ini akhirnya cuma melahirkan anak haram. Shen Yue, apa hakmu menyebut dia? Dulu di kapal pesiar itu. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan mengalami hal itu. Kapal pesiar yang kamu maksud? Kapal pesiar yang mana? Kapal pesiar yang kamu maksud? Kapal pesiar yang mana? Lepaskan. Beritahu aku, kapal pesiar yang mana? Tidak bisa. Bagaimana dia bisa tahu hal seperti ini? Dulu tidur dengan pria liar, lalu hamil. Sekarang mau menggoda adik iparmu lagi? Kamu tidak punya malu, ya? Kamu berani memukulku? Shen Yue, aku tidak tertarik sedikit pun pada priamu. Semua yang kamu berutang padaku, akan kubuat kamu membayarnya satu persatu. Ingat baik-baik, bukan tidak ada balasan, tapi waktunya belum tiba. Dan kamu bertanya banyak hal, bukankah cuma ingin membantu Shen Yue mengolok-olok dan menertawakanku? Kenapa aku harus memberitahumu? Kapal pesiar yang kakak sepupumu sebutkan. Kapal pesiar yang mana? Dia pasti bicara soal waktu dia di luar negeri, kan? Waktu itu, aku dan Bibi tidak mengizinkannya pergi. Tapi dia tetap nekat. Akhirnya, dia malah diapa-apakan di kapal pesiar. Setelah itu, dia malah menyalahkanku. Dia memang seperti itu orangnya. Suka membalas kebaikan dengan kejahatan. Ternyata di luar negeri? Iya, benar. Kakak sepupuku itu sangat bebas di luar negeri. Lalu dia hamil anak dari pria brengsek itu. Maminya dulu juga tidur dengan pria brengsek dan melahirkannya. Setelah maminya meninggal, dia terus tinggal di rumah kami. Paman dan Bibi sudah mendidiknya dengan sangat hati-hati. Tapi, dia tetap saja mengikuti jejak maminya. Jing Chen, bagaimana kalau aku memecat kakak sepupuku dari perusahaan?
Orang seperti dia di perusahaan akan memengaruhi citra perusahaan kita. Tidak perlu. Karena perusahaan sudah memberinya posisi, tentu saja ada gunanya bagi perusahaan. Urusan kantor ya urusan kantor. Urusan pribadi ya urusan pribadi. HMPH. Aku tidak akan membiarkan Shen Tinglan, si imut itu, terus berada di sini. Semuanya, tolong hentikan pekerjaan kalian sebentar. Hentikan pekerjaan kalian sebentar ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Direktur baru perusahaan kita, Direktur Shen. Direktur Shen. Enggak mungkin. Bagaimana Shen Yue dan si narsis itu bisa muncul bersamaan di lift perusahaan? Mereka adalah rekan kerja baru. Kamu masih kepala desainer, kan? Memangnya kenapa? Bagaimana kamu bicara dengan direktur kami? Sekarang perusahaan ini sudah diakuisisi oleh grup Fu. Aku ingat, persyaratan minimum perusahaan kita untuk kepala desainer adalah lulusan S2, kan? Betul, Direktur Shen. Kalau begitu, aku ingin bertanya, kepala desainer Shen ini lulusan apa? SMA. Konyol. Pelangi Garment sekarang sudah menjadi perusahaan di bawah grup Fu. Kalian mempekerjakan orang yang cuma lulusan SMA jadi kepala desainer? Apa pantas begitu? Dengar enggak? Cepat pergi. Perusahaan kami ini bukan tempat sembarangan yang bisa dimasuki siapa saja. Pergi. Shen Yue, apa maumu sebenarnya? Sayangku, selama aku ada, kau nggak akan pernah bisa bangkit seumur hidupmu. Hah? Kok bisa begini? Industri fashion ini sebegitu lesunya ya? Gaji segini kecil banget. Nasib pekerja juga nasib, loh? Mami Hom, Mami lagi cari kerja? Sayang, Mami sementara ini lagi nganggur. Tapi percaya deh, Mami pasti cepat dapat pekerjaan baru. Hah, tapi lapangan kerja lagi lesu. Kayaknya nggak gampang cari kerja. Kamu ini anak kecil, kok bisa tahu banyak banget? Karena aku tahu. Mami membesarku sendirian, itu sangat sulit. Jadi, aku harus membantu Mami. Anakku pintar banget. Mami sayang kamu. Sini peluk. Mami, Papi sering bilang, daripada kerja sama orang, lebih baik jadi bos sendiri. Kita jualan di pasar aja yuk. Papi? Papi apa? Akhir-akhir ini ada omong aneh yang gangguin kamu ya? Aku mimpi. Aku mimpi Papi. Mimpi ya? Mungkin dia dengar dialog itu dari TV. Anak ini kangen papi sampai jadi gila. Apa aku harus minta Bibi Wang mencarikan jodoh untukku? Mami Hom, menurutmu gimana? Menurut Mami, saranmu bagus banget. Sayang, daripada kerja sama orang, lebih baik jadi bos sendiri. Kalau begitu, kita jualan di pasar aja. Yeay! Presdir. Ini semua data Direktur Shen. Desainer Shen, 2 tahun lalu, dia bergabung dengan Pelangi Garment. Pelangi Garment yang hampir bangkrut itu. Tak lama kemudian, dia meluncurkan 2 model pakaian terlaris. Bahkan sempat dimuat di majalah Tian Qiao. Dan Pelangi Garment pun bangkit kembali. Ternyata dia. Sepertinya aku benar-benar salah paham padanya. Kesalahpahaman ini harus diselesaikan. Begini, suruh Shen Tinglan datang ke kantorku. Ada beberapa hal yang ingin kusampaikan langsung padanya. Ini. Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan pada Anda. Ada apa? Desainer Shen dipecat oleh Direktur Shen. Suruh dia datang ke kantorku. Jing Chen, ini data desainer utama yang baru. Lihatlah. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri memecat Shen Tinglan? Jing, aku hanya bertindak sesuai peraturan perusahaan kok. Shen Tinglan itu pendidikannya rendah. Menurunkan citra grup Fu kita. Jangan sampai orang berpikir, aku melindungi kakak sepupuku kan? Kalau bukan karena dia, menurutmu kenapa aku harus mengakuisisi perusahaan ini? Dia sudah 2 tahun berturut-turut dinobatkan oleh majalah Tian Qiao sebagai desainer paling inovatif. Tapi, kakak sepupuku itu cuma lulusan SMA loh. Dia buta huruf yang bahkan tidak pernah kuliah. Aku, Fu Jingchen, hanya mementingkan kemampuan. Jing Chen, aku pasti akan menemukan desainer yang lebih hebat darinya. Kakak sepupuku itu cuma beruntung saja. Aku tahu betul kemampuannya. Dia sama sekali tidak punya bakat sejati. Jangan sampai kamu terpedaya olehnya.
Kalian sedang apa? Si Jue, bukankah papi menyuruhmu menunggu di ruang tunggu? Kenapa kamu ke sini? Papi jahat. Aku benci papi. Aku tidak akan menyukai papi lagi. Si Jue, kamu mau kemana? Kembali. Jingqian, Jangan lari-lari. Jingqian. Setiap kali si kecil ini merusak rencanaku. Hei, dua wanita cantik. Mau lihat-lihat baju? Semua baju ini aku desain sendiri. Ada berbagai macam model. Kalau suka, bisa dicoba. Betul. Lihat-lihat dulu. Oke. Wah, yang ini lumayan bagus ya. Kualitasnya nggak kalah sama merek terkenal. Mbak, ini berapa harganya? Kalau kamu suka, aku kasih 100. 500. Mbak cantik mau beli? Hah? 500? Agak mahal ya. Nggak mahal kok. Desain, kualitas, dan potongannya ini lebih bagus dari desainer merek terkenal di bawah grup Fu. Kualitasnya lebih tinggi. Dari desain dan potongannya saja, harganya lebih dari 500. Mbak cantik, seleramu bagus banget. Bei sepertinya berubah jadi orang lain. Dulu memang lucu dan penurut, tapi nggak sedewasa ini. Sepertinya dia jadi lebih dewasa. Apa dia benar-benar Bei? Apa dia adikmu? Lucu banget sih. Ini anakku. Ah, sekarang negara kan mendorong angka kelahiran? Aku juga mau yang seperti ini. Halah, kamu ngarep banget. Untuk punya anak selucu dan sepintar ini, butuh gen yang bagus. Cantik. Baju ini aku ambil. Oke, aku bungkuskannya. Nggak usah, aku langsung pakai aja. Bayar di sini aja. Kalau gitu, aku juga ambil satu deh. Kalau ada yang suka, boleh dicoba. Dadah. Hati-hati di jalannya. Datang lagi ya. Hebat kamu. Tada. Ada yang mau kamu makan? Ini hadiah dari Mami untukmu. Mami, aku mau makan itu. Tang hulu ya. Pergi beli sana. Hati-hati ya. Sayang, bilang ke papi, kenapa kamu marah? Papi dasar cowok brengsek. Fu Si Jue. Jangan asal pakai kata-kata yang baru kamu pelajari. Dong, bisa nggak sih? Presdir, keponakanku itu, setiap kali dia sedih, dia selalu minta aku mengajaknya ke pasar malam. Gimana kalau Anda juga ajak tuan muda kecil jalan-jalan ke pasar malam? Baiklah, aku benar-benar takut sama si kecil nakal ini. Baju ini nggak cuma bagus, tapi juga nyaman banget dipakai. Nggak kalah sama merek-merek terkenal. Nggak nyangka, di lapak pasar malam ada baju sebagus ini dengan harga terjangkau. Halo, maaf, kalian beli bajunya di mana? Ya? Di lapak depan sana. Makasih. Bilang sampai jumpa sama dua kakak ini. Dadah, kakak. Dadah. Wah, orang itu ganteng banget, ya? Dan anak kecil lucu di sampingnya itu. Gemes banget. Tunggu. Tadi kita beli baju, bukannya dari anak kecil lucu itu, ya? Iya, ya, pasangan ini. Apa ini semacam permainan baru? Kita jadi bagian dari permainan mereka. Si Jue, kamu tunggu papi di sini. Papi akan segera kembali. Halo, saya Presdir Grup Fu Jingchen. Apa semua baju ini kamu desain sendiri? Kamu. Ngapain kamu di sini? Aku tidak tahu ini lapakmu. Shen Tinglan, saya secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan Grup Fu, menjadi desainer busana perusahaan kami. Apa kamu bersedia? Aku tidak bersedia. Kenapa? Presdir Fu. Aku ini punya prinsip. Grup Fu kalian seenaknya memecatku, lalu seenaknya merekrutku. Meskipun aku butuh uang, tapi aku bukan orang yang bisa kalian suruh datang dan pergi begitu saja, kan? Masalah ini memang kesalahan perusahaan kami. Kami akan memberikan kompensasi padamu. Maaf ya, kompensasi dari Grup Fu kalian itu nggak menarik sama sekali. Lalu, kamu mau apa? Baru mau kerja di perusahaan kami? Oh. Presdir Fu, begitu ingin aku kembali bekerja? Sebutkan saja hargamu. Selama nggak keterlaluan, aku bisa menerimanya. Oke, pecat saja Shen Yue, aku akan kembali bekerja di Grup Fu. Gimana? Presdir Fu, jangan tegang gitu dong. Aku cuma bercanda. Kamu takut masa lalumu itu diketahui orang-orang di perusahaan, ya? Tenang saja. Aku akan memperingatkan Shen Yue agar dia nggak bicara sembarangan. Begitu saja, kan?
Aduh, Shen Yue ini memang bikin aku pusing banget. Karena Presdir Fu begitu tulus, aku akan mengajukan satu permintaan lagi. Seharusnya nggak berlebihan juga, kan? Permintaan apa? Bantu aku menjual baju. Dan harganya nggak boleh kurang dari 1.000 yuan per baju. Selama bajunya terjual, kalau begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk kembali bekerja di grup Fu. Ini kamu yang bilang, ya. Apa dia tidak sadar kalau aku sedang mempersulitnya? Pakaian di tempat seperti ini, mana mungkin harganya sampai ribuan? Wajahnya dingin begitu, masih mau berbisnis? Jangan-jangan dia sengaja datang untuk merusak reputasiku, ya? Kakak ganteng, inilah pakmu, ya? Ah, iya. Bisakah kamu sendiri yang membantuku memilihkan baju? Tentu saja. Menurutmu, aku cocoknya yang seperti apa? Baju ini sangat cocok untukmu. Benarkah? MHM. Ini berapa harganya? Satu potong 1.500. Kalau 2 potong, aku beri diskon 15%. Kalau begitu, aku ambil 2. Lumayan murah juga. Ya. Ini. Pindai di sini. Orang dengan orang itu benar-benar tidak adil sekali. Ini untuk Anda. Terima kasih, pria tampan. Jangan lupa hubungi aku. Jangan lupa hubungi aku, ya. Aduh, kertas kecil ini. Aku penasaran, kalau Shen Yue pulang dan melihatnya, dia pasti cemburu setengah mati. Kamu yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Kenapa harus aku? Dia tertarik pada pria tampan, bukan membeli baju. Kalau nanti dia datang mencari masalah denganku, bagaimana? Aku hanya bertanggung jawab membantumu menjual baju, bukan mengurus purna jual. Karena kamu memberiku syarat seperti itu, maka kamu harus menanggung konsekuensinya. Kamu sengaja, ya? Dasar kapitalis jahat. Petugas ketertiban datang. Kenapa kamu tiba-tiba mulai membereskan barang? Ini ada baju, tidak mau? Ah, cuma puluhan ribu, sudahlah. Cepat pergi, cepat pergi. Aneh. Kenapa aku selalu merasa sangat akrab dengannya? Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Ah, kaget banget. Kamu ngapain? Kamu pikir aku mau ngapain? Oh, maaf ya. Kamu cocok jadi desainer, bukan pebisnis. Datanglah ke perusahaan kami, bekerja untukku. Presdir Fu, apa kamu benar-benar menghargai desainku? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan mengakuisisi Pelangi Garment. Ah, Bei mana? Presdir Fu, apa yang kamu katakan, akan aku pertimbangkan baik-baik. Tapi sekarang aku ada urusan, aku permisi dulu. Ngomong-ngomong, si Jue mana? Bei. Mami, Bei. Aku kaget banget. Aku kira kamu hilang. Mami, bayi tidak akan pernah. Menghilangkan mami lagi. Oke, Aku cuma punya papi, kamu cuma punya mami. Jadi, kita saudara kandung. Kita tidak boleh membiarkan. Tante jahat lain menipu papi, dan berpura-pura jadi mami kita. Selama ada orang jahat yang datang, aku akan langsung menghajarnya. Jadi, aku harus tetap di sisi Mami. Kamu harus tetap di sisi Papi. Papi dan Mami sepertinya punya salah paham yang besar. Untuk sementara, kita tidak bisa mengungkap identitas kita. Kita pasti akan membuat papi dan mami bersama selamanya. Semangat! Mami, aku antar kamu pulang. Mami yang antar bayi pulang. Ayo pergi. Ayo. Papi, Si Jue, kamu lari kemana? aku pergi beli manisan Hawthorne. Manisan hawthornya enak? Senang banget. Aku ingin selamanya bersama Papi. Dasar anak bodoh. Papi juga tentu saja tidak akan berpisah darimu. Papi, janji kelingking. Tidak boleh berubah selama 100 tahun. Oke, janji kelingking. Si Jue, sepertinya dia tidak seperti dulu lagi. Ayo. Jing Chen, aku sudah menemukan seorang desainer busana yang hebat. Aku percaya dia.
Dia pasti mampu mengemban posisi desainer utama di Pelangi Garmen. Tidak perlu. Shen Tinglan sudah setuju untuk kembali bekerja. Desainer busana Pelangi Garmen. Hanya bisa dia. Kenapa? Dia cuma buta huruf doang. Desain bagus apa yang bisa dia buat? Betul. Pasti dia menjiplak desain orang lain. Makanya dia. Cukup. Kamu lulusan Akademi Mode Sofia. Waktu di kampus, apa dosenmu tidak mengajarimu cara menghormati orang lain? Nanti, kalau kamu mau menjelek-jelekan orang di belakang, sertakan bukti. Jangan asal bicara. Si manis Shen Tinglan itu pasti pakai cara licik apa gitu. Entah sudah berapa banyak pria liar yang dia tiduri. Aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Jing Chen, kamu pasti salah paham padaku. Mana mungkin aku orang yang asal menjelek-jelekan orang lain? Apa Shen Tinglan bilang sesuatu padamu? Makanya kamu salah paham padaku. Sudah cukup. Shen Tinglan tidak pernah di depanku menjelek-jelekanmu. Justru kamu yang selalu menjelek-jelekannya di belakang. Si licik itu benar-benar licik. Pasti dia sengaja mencelakaiku di depan Jing Chen. Kalau kamu tidak ada urusan, pulang saja dulu. Kalau si Jue nanti mewarisi sifat ibu kandungnya, itu bukan hal yang baik. Pendidikannya harus lebih diperhatikan lagi. Kenapa kamu marah-marah? Kamu sebentar lagi jadi Nyonya Fu. Lihat desa kita, siapa yang lebih hebat darimu? Mami, si licik Shen Tinglan itu bukan cuma tidak mati, sekarang dia malah mengganggu Jing Chen. Si licik itu benar-benar berumur panjang. Sekarang bagaimana? Aku takut Jing Chen suatu hari tahu kalau si Jue bukan anakku. Simpan saja omongan itu dalam perutmu. Jangan sampai terucap. Tapi, si licik Shen Tinglan itu selalu saja ikut campur. Aku takut suatu hari nanti semuanya terbongkar. Kalau begitu, buat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu masih ingat Ibu Shen Tinglan? Si manis itu. Dia meninggalkan buku gambar, kan? Dia selalu ingin mengambilnya kembali, kan? Begini saja, kamu pancing dia keluar, lalu. Si manis ini tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidupnya. Si Jue. Kamu suka desain? Suka, Papi. Bagus. Asalkan kamu lulus penilaian guru Liu. Papi sendiri yang akan mencarikanmu seorang guru desain profesional khusus untuk mengajarimu. Terima kasih, Papi. Karena akan mencarikan guru desain untuk si Jue, maka harus mencari yang paling profesional. Shen Tinglan saja. Tolong aku. Kamu di mana? Klub Yunting. Dasar tidak berguna. Bahkan si manis yang sudah dibius tidak bisa kalian jaga. Cari. Gali sampai ke dasar bumi, kalian harus menemukannya. Shen Tinglan, kamu tidak bisa menghindar. Apa kamu tidak mau barang peninggalan Mami MU? Keluar. Kita ketemu. Bagaimana kalau kita bicarakan baik-baik? SST. Tolong aku. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Shen Tinglan, kamu yakin tidak akan menyesal? Aku tidak menyesal. Apa yang terjadi semalam? Semalam,
Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Terima kasih, Presdir Fu. Tidak terjadi apa-apa? Kamu santai banget, ya? Kita kan sama-sama dewasa. Masalah kecil ini bukan apa-apa kok. Anggap saja saling menguntungkan. Aku permisi dulu, Presdir Fu. Tunggu, karena aku sudah membantumu sekali. Bukankah kamu harus membalasnya? Kalau begitu, Presdir Fu, menurutmu apa yang harus kulakukan? Aku ingin kamu jadi guru anakku. Hah? Aku ingin kamu jadi guru desain anakku. Maaf kalau lancang. Tapi boleh saya tahu siapa ibu dari putra Anda? Adik sepupu Anda, Shen Yue. Saya menolak. Alasannya? Saya rasa saya tidak punya kualifikasi itu. Anda juga sudah lihat riwayat hidup saya. Pendidikan saya rendah. Mungkin sulit untuk mengemban tugas ini. Tapi saya rasa kemampuan profesional Anda sangat kuat. Saya tidak bisa mengajar. Anda cari orang lain saja. Akhir pekan hanya perlu 2 hari. 1 hari 10.000. Saya tidak bisa. Tambah 10.000. Akhir pekan saya harus mengantar putra saya les. Jadi saya tidak bisa. Tambah 10.000 lagi. Presdir Fu, apa Anda pikir saya bisa dibujuk dengan uang? Saya kira Anda sangat butuh uang. Baiklah. Kalau begitu, mulai akhir pekan ini. Anda setuju? Dengan bayaran seperti itu, saya memang sulit menolak. Seharusnya tidak ada orang yang menolak uang, kan? Anda memang berpikiran terbuka. Begini saja. Kamu tambahkan aku di WeChat. Aku akan menghubungimu akhir pekan ini. Pindai aku. Guru Liu, Fu Sijue. Akhir-akhir ini dia harus mengambil kelas desain khusus. Jadi, aku ingin Anda menguji pelajaran umumnya dulu. Oh, itu tidak masalah. Semua pelajaran Fu Sijue itu sangat bagus. Aku sudah mengajar belasan tahun. Dia adalah murid terpintar yang pernah aku ajar. Fu Sijue, hari ini kita akan menguji puisi klasik dulu. Aku akan membacakan baris pertama. Kamu lanjutkan baris berikutnya. Cahaya bulan di depan ranjang. Aku tahu ini. 2 pasang sepatu di lantai. Tidur musim semi tak sadar pagi. Nyamuk menggigit di mana-mana. Air kolam bunga persik sedalam 1000 kaki. Libai entah sudah mati atau belum. Kamu, Aku keren banget, kan? Fu Sijue, aku tidak tahu Libai sudah mati atau belum. Tapi kamu hari ini pasti mati. Guru Liu, tolong Anda keluar sebentar. Biar saya urus masalah keluarga ini. baik. Kemari kau. Akan kuhajar kau sampai mati. Memukul anak saat hujan, daripada nggak ada kerjaan. Papi, Jangan senyum, seram banget. Besok, lanjutkan ujian Olimpiade Matematika. Kalau masih nggak lulus, kamu tahu akibatnya. Si Jue. Jangan bikin papi kecewa lagi, ya? Selamat malam. Tolong aku, si Jue. Kalau kamu nggak datang, pantatku bakal dihajar papi sampai bonyok. kamu sembunyi dulu. Lalu aku yang akan ikut ujianmu. Setelah selesai, kita tukar lagi. Oke. Guru Liu, aku sudah selesai. Baru setengah jam. Kamu sudah selesai? Iya. Coba saya lihat. Benar semua. Bagus, ujiannya lulus. Apa yang papi janjikan padamu, pasti akan papi tepati. Terima kasih, Papi. Guru Liu, biar saya antar Anda keluar. Am. Si Jue, kamu sendirian tetap di sini dulu ya. Sampai jumpa. Baby, kamu boleh keluar sekarang. Si Jue, Mami sudah membuatkan bubur untukmu. Mami masuk ya. Sembunyi dulu. Aku akan segera kembali. Si Jue, Mami dengar kamu dapat nilai sempurna di Olimpiade Matematika. Mami suapi bubur sebagai hadiah, mau? Hadiah mau? Anak manis ini semakin pintar. Ancaman bagi anakku nanti akan semakin besar.
Pergi sana, aku tidak mau minum. Anak manis, benar-benar tidak mau mendengar kata-kata baik. Berikan padaku. Lepaskan si Jue. Dua anak haram ini. Bukan. Jing. Hidungku sakit sekali, Jing Chen. Aku dengar dari si Jue, kamu tidak sengaja menabrak pintu sendiri. Bukan begitu. Di rumah, tiba-tiba ada dua si Jue. Lalu satu si Jue, hidungku langsung dipukul. Aku langsung pingsan. Tunggu sebentar. Ada apa? Aku mau telepon dulu. Oh, Nona Shen, ini kartu identitas saya. Mohon ikut kami untuk tes urin. ini. Jing Chen, kamu percaya padaku. Aku benar-benar tidak memakai narkoba. Aku sungguh tidak memakai narkoba. Jing Chen, kamu percaya padaku. Jing Chen. Aku percaya padamu. Tapi lebih baik tetap diperiksa. Masuklah. MMM. Aku tutup pintunya. Oh. Di mana Shen Yue? Dia pasti tahu. Aku akan jadi guru si Jue, kan? Oh, dia tidak tinggal di sini. Tentang si Jue, dia juga jarang peduli. Bukankah Shen Yue itu Mami Fu si Jue? Kenapa dia jarang mengurusnya? Sudahlah. Tanpa Shen Yue ikut campur, pekerjaan ini juga akan lebih santai. Hal yang gak perlu aku pusingin, aku gak akan ikut campur. Bu Shen, Presdir Fu, putra Anda di mana? Kita bisa mulai sekarang, kan? dia seharusnya ada di kamarnya. Aku akan mengantarmu. MMM. Putraku ada di dalam. Oh, Si Jue, gurunya sudah datang. Si Jue, Gawat itu Mami. Ketahuan. masuk. ada apa denganmu? Gak ada apa-apa kok. Aku tiba-tiba ingin ke toilet. Di mana toiletmu? Ayo, aku antar. Gak usah. Aku bisa pergi sendiri. Keluar belok kiri. Oh, oke. Kenapa kamu di sini? Apa kamu diam-diam mengikutiku? Kabur dari rumah? Untung gak ketahuan. Kalau enggak, mereka akan panggil polisi dan menangkapmu sebagai pencuri. SST, jangan bicara. Presdir Fu, ada masalah mendadak di rumah. Aku harus segera pulang. Pelajaran hari ini mungkin tidak bisa dilanjutkan dulu. Pas banget. Si bocah nakal di rumah itu, entah lari kemana. Kalau begitu, Kamu pulang duluan saja. oke. Astaga. Ayo. Mami antar kamu pulang. Jangan bicara, ayo. Cepat sembunyi. Lain kali jangan keluyuran lagi, benar tidak? Baby, waktu kamu keluar, kamu tidak merapikan majalahnya? Oh, aku lupa. Lain kali tidak boleh begitu lagi, ya? Untung aku diam-diam mengirim pesan ke si Jue. Kalau tidak, aku pasti ketahuan oleh Mami. Aku memang cerdas. Sepertinya saham grup Gang Tie akan meningkat pesat. Fu si Jue. Visions In.
Bukankah akhir-akhir ini kamu suka menonton Peppa Pig? Visions. Visions, babi pink itu? Envirovisions, babi pink itu, kekanak-kanakan. Ada apa ini? Anak kesayanganku. Kok jadi jaket kulit lagi? Sam, ini majalah keuangan yang kamu minta Mami belikan. Semuanya ada di sini, lihatlah. Mami, aku mau nonton Peppa Pig. Hah? Peppa Pig? Dia nggak demam, kok? Kepribadian elitnya berubah lagi jadi matahari kecil yang polos itu. Sifatnya berubah-ubah begini. Apa nggak bakal ada masalah ya? Kenapa kamu kemari? Jing Chen. Aku nggak pakai narkoba. Lihat, ini hasil tes dari rumah sakit. Masuk dulu. Jing, kamu tahu nggak seberapa malunya aku? Bukan aku nggak percaya kamu, tapi kondisi mentalmu hari itu benar-benar nggak normal. Semua kerabat dari orang tuaku sudah tahu aku ditangkap untuk tes urin. Aku benar-benar malu ketemu orang. Lagi pula, mereka juga menertawakanku. Bilang aku belum pernah masuk gerbang keluarga Fu selama 5 tahun. Jing, kamu pasti tidak akan membiarkan mereka menggangguku, kan? Jing Chen, setelah kejadian ini, aku sangat malu. Lebih baik aku mati saja. Yue, apa yang kamu lakukan? Nenek akan kembali minggu depan. Setelah dia kembali, kita akan mengadakan pesta pertunangan. Benarkah, Jing Chen? Aku sangat senang. Jadi minggu ini, kamu pulang dan istirahat yang baik. Baik. Aku pasti akan dalam kondisi terbaik untuk menyambut pesta pertunangan. Kakak sepupu, Presdir Fu, karena kita adalah kerabat, dia membiarkanmu kembali bekerja. Kamu harus bekerja keras, jangan mempermalukanku. Kamu punya pengaruh besar. Kalau begitu aku lembur setiap hari, lebih baik dia menaikkan gajiku. Bagaimana? Kakak sepupu, kamu menganggap perusahaan ini apa? Seenaknya saja minta naik gaji. Kamu benar-benar serakah, ya? Dasar buta huruf. Nggak punya sopan santun sama sekali. Sungguh tidak disangka. Ya, nggak nyangka Shen Tinglan orangnya begitu. Kalau aku jadi direktur Shen, ya, punya kerabat yang nggak beretika begitu. Malu banget sampai mati. Adik sepupu, tadi kamu sendiri yang bilang, Presdir Fu membiarkanku tetap bekerja di perusahaan karena hubunganmu dengannya. Di perusahaan, kalau begitu, ini sudah sesuai peraturan perusahaan, dong. Aku minta kenaikan gaji yang wajar. Harus sesuai prosedur. Kamu ini kontradiktif banget, ya? Shen Tinglan, kamu benar-benar sama seperti dulu, suka memutarbalikkan fakta, ya? Kamu nggak sungguh-sungguh berpikir kamu bisa kembali ke perusahaan karena kemampuanmu sendiri, kan? Kalau aku jadi direktur Shen, ya, punya kerabat yang nggak tahu diri begitu. Pasti kesal banget sampai mati. Siapa juga yang nggak? Saat Imlek melihat kerabat miskin yang nggak tahu apa-apa itu. Jijik banget. Apalagi yang muka tembok begini. Bikin speechless sampai mati. Kakak sepupu, aku sarankan kamu jadi orang harus lebih tahu diri. Jangan sok tahu tentang segalanya. Nanti kamu malah terlihat seperti badut. Aduh, Shen Yue, kamu yang harusnya sadar, kan? Menurutmu Presdir Fu, orang seperti apa dia? Seorang jenius bisnis yang tegas dan berani. Menurutmu dia akan membiarkanku bekerja di perusahaan? Hanya karena kami kerabat? Di hatinya, dia menilai aku setinggi itu? Jadi dari awal sampai akhir, badut itu adalah kamu. Shen Tinglan, kamu ini imut banget. Presdir Fu, Jing Chen. Ini kantor. Kenapa kamu teriak-teriak di sini? Jing Chen. Shen Tinglan, dia memanfaatkan statusnya sebagai kerabatku, tidak bekerja dengan benar di kantor. Aku menegurnya sedikit, tapi dia malah menghinaku di depan umum sebagai badut. Jing Chen, perusahaan paling tidak suka orang yang tidak berpendidikan dan juga sama sekali tidak. Kerabat yang tidak tahu aturan. Shen Tinglan adalah talenta yang saya rekrut dengan gaji tinggi. Dia bekerja di sini,
Tidak ada hubungannya dengan apakah dia kerabatmu atau bukan. Mulai sekarang, kamu hanya perlu melakukan tugasmu sendiri. Sudah, kembali bekerja. Masalah ini sampai di sini saja. Di kantor nanti, tidak ada yang boleh membicarakannya lagi. Bukankah seharusnya dia membantu Shen Yue? Kenapa dia malah membelaku? Sayang, kamu senang banget ya? Jangan kira aku nggak tahu pikiran licimu itu. Dasar gila. Tunggu saja pembalasanku. Kartu ini kamu pegang dulu. Terima kasih, Direktur Shen. Selama kamu menyelesaikan tugas yang kuberikan, keuntungan selanjutnya pasti akan kamu dapatkan. Saya mengerti. Tenang saja, Direktur Shen. HMPH. Shen Tinglan, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu pergi. Aduh, Li Fen, kamu mau ngapain sih? aku kira bau jalang dari mana. Ternyata dari badanmu. Berani-beraninya merebut ipar sendiri. Kamu benar-benar nggak tahu malu ya? Hah? Nggak mungkin kan? Dia beneran godain Presdirfu? Kamu kan tahu sendiri. Waktu itu, sejak Presdirfu menolongnya, dia hampir nempel ke Presdirfu. Presdirfu itu cuma karena Direktur Shen, makanya dia turun tangan. Dia pikir itu karena dia? Kita kan rekan kerja. Aku nggak pernah menyinggung kalian satupun kan? Rekan kerja kayak kamu, kami nggak level. Berani-beraninya merebut pacar sepupu sendiri. Anak haram yang kamu lahirkan itu, jangan-jangan dari laki-laki lainnya? Sayang, kamu berani memukulku? Kalau mulutmu murahan, ya harus siap dipukul dong. Kamu, Ada apa ini? Direktur Shen. Shen Tinglan. Dia memukul orang di kantor. Wajahku ini buktinya. Shen Tinglan. Meskipun kamu kakak sepupuku, tapi aku tidak bisa pilih kasih. Memukul rekan kerja di kantor, perusahaan tidak bisa menoleransi karyawan sepertimu. Sebaiknya kamu mengundurkan diri saja. Kebetulan sekali ya. Dia datang untuk melawanku. Kamu datang untuk memaksaku mengundurkan diri. Apa maksudmu? Apa maksudku? Tas ini baru beli ya? Lumayan bagus. Cuma, gajimu sebulan. Segitu doang. Kok bisa beli tas ratusan ribu? Kamu paling tahu kan? Jangan buang-buang waktu di sini. Hari ini, kamu harus keluar dari perusahaan ini. Bukan tidak mungkin aku mengundurkan diri. Suruh Presdirfu bicara langsung denganku. Lagi pula, aku direkrut langsung olehnya dengan gaji tinggi. Kalau mau memecatku, aku hanya akan mendengarkannya. Kok kamu tidak tahu malu sih? Shen Tinglan. Kamu jelas-jelas tahu hubunganku dengan Jing Chen. Kamu masih saja keras kepala dan tidak mau pergi dari perusahaan ini. Dengan tampangmu itu, kamu mau menggoda priaku? Coba ngaca dulu. Lihat dirimu itu seperti apa. Kamu punya hak apa bicara seperti itu? Selama ini, barang-barang yang kamu rebut dariku, apa masih kurang? Surat wasiat Mami. Barang-barang peninggalan Mami. Surat penerimaanku, semuanya kamu curi. Jalang. Sayangku, kamu berani memukulku? Kamu pikir, hanya karena Jing Chen bicara padamu 2 patah kata waktu itu, kamu jadi tidak tahu diri dan merasa hebat? Aku beritahu kamu, aku sampai di titik ini semuanya karena usahaku sendiri. Kamu pikir aku sepertimu, mengandalkan pria, baru berani bertindak padamu? Kamu ini memang lebih pandai bicara daripada berbuat, ya. Shen Tinglan, Mami MU dulu kabur dengan pria baru melahirkanmu. Kamu itu memang anak si anak haram yang tidak jelas ayahnya. Sok suci banget sih di sini. Mau pamer ke siapa? Semuanya lihatlah. Ternyata ibunya sendiri juga. Sama saja. Pantas saja dia jago. Menggoda pria. Jijik banget. Shen Tinglan, reputasimu di perusahaan sudah hancur. Aku lihat saja, berapa lama lagi kamu bisa bertahan di sini. Minta maaf. Apa katamu? Kamu anak haram, tidak pantas. Presdirfu, kamu dengar semua, kan? Shen Yue, minta maaf. Shen Tinglan adalah desainer busana yang aku rekrut dengan gaji tinggi. Menghinanya di perusahaan sama saja menamparku di depan umum. Presdirfu, sudah kubilang, kan? Kalau Shen Yue terus menggangguku, aku akan langsung mengundurkan diri. Cepat minta maaf. Kalau Shen Tinglan mengundurkan diri, apa kamu sanggup mengganti kerugian perusahaan? Tinglan, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Maafkan aku ya. Kalau begitu, kuharap Direktur Shen bisa menjaga mulutnya mulai sekarang. Aku pernah bilang, kan,
Jangan ganggu Shen Tinglan. Jing Chen, aku tahu aku salah. Kalau sampai ada lain kali. Pesta pertunangan kita harus ditunda lagi. Grup Fu butuh seorang nyonya rumah yang bisa menstabilkan keadaan. Bukan seseorang yang cuma bikin masalah. Jing Chen, aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Tuan, Nona Shen, makan malam sudah siap. Tinggal satu sup lagi, aku akan membawanya sekarang. Kerja kok lambat banget. Ah, Jing Chen, Kamu ibunya anak ini. Kok bisa kamu biarkan dia melindungimu? aku nggak sengaja. Aku cuma panik dan terburu-buru. Tuan, aku panggilkan dokter keluarga saja, ya? Jing Chen, Kamu pulang saja dulu. Si Jue, kamu bisa kasih tahu papi kenapa kamu nggak mau panggil Shen Yue mami? Karena dia bukan mamiku. Apa yang Shen Yue lakukan barusan, memang nggak seperti seorang ibu. Apa yang si Jue bilang itu bukan cuma karena emosi? Dia benar-benar bukan ibu kandung si Jue? Mana mungkin? Soal kepulanganku ke sini, jangan bilang dulu ke cucuku. Aku mau kasih dia kejutan. Sekalian, aku mau lihat calon cucu menantuku. Aduh, 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 pinggangku. Aduh. dasar nenek tua. Jangan pura-pura di sini. Mobilku sama sekali nggak nyentuh kamu. Kamu ngomong apa? Aku bilang dasar nenek tua nggak tahu diri. Jangan coba-coba cari masalah di sini. Kak, kamu ngomong apa? Aduh, aku sudah hidup selama ini. Belum pernah lihat orang yang enggak punya sopan santun kayak kamu. Nenek tua nggak tahu diri. Kamu berani memaki aku? Kak, kamu mau ngapain? Bukan cuma mau cari masalah kan? Shen Yue, kamu ngapain? Kamu gila. Nenek, kamu baik-baik saja? Aduh, Shen Tinglan, dasar si sok pahlawan ini lagi. Kamu suka banget ikut campur urusan orang ya? Sok penting banget sih. Shen Yue, kamu itu direktur. Kok bisa nggak sih jaga image? Di depan umum gini. Mengerjain nenek-nenek. Kamu pikir kalau ini sampai ketahuan, apa itu hal yang bikin kamu bangga? Shen Tinglan, berani-beraninya kamu ancam aku? Shen Tinglan, ini kamu sendiri yang nyari masalah. Kira-kira aku nggak bisa apa-apain kamu? 3 hari lagi, kamu bisa minggat dari sini. Nikmati sisa waktumu di pelangi garmen terakhir. Maksud kamu apa sih? Maksudku 3 hari lagi, aku dan Jing Chen. Aduh, jantungku. Gimana? Aduh. Nenek-nenek brengsek ini masih jago banget aktingnya. Cuma mau minta duit kan? Nih. Uang ini, anggap aja sedekah buat pengemis. Berhenti! Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Shen Tinglan, kamu mau sama nenek-nenek brengsek ini bareng-bareng ancam aku ya? Kalian ini lucu banget sih. Di mataku, kalian berdua hanyalah 2 anjing rendahan. Apa kalian percaya kalau dengan satu kata dariku, aku bisa membuat kalian langsung menghilang dari Hai Cheng? Aduh. Nenek, aku antar ke rumah sakit ya? Nenek sudah merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Nah, siapa namamu? Namaku Shen Tinglan. Nenek, aku angkat telepon dulu ya. Oke. Oh. Oke. Aku akan segera ke kantor. Nenek, maaf ya. Aku harus kembali sekarang, ada urusan. Mungkin tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu urus saja pekerjaanmu dulu. Hei, nak, bisa tinggalkan kontakmu? Aku merasa kita punya ikatan yang kuat. Kalau tidak keberatan, kita bisa jadi teman lintas generasi. Tentu saja tidak keberatan. Nenek, mana ponselmu? Aku akan berikan nomor ponselku padamu. Ini nomor ponselku. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Baiklah. Benar-benar gadis yang baik. Halo, Nenek Buyut. Aduh, cucuku sayang. Sini, Nenek Buyut peluk. Nenek, sekarang, Nenek istirahat saja di tempat tidur. Tapi Nenek sudah pulang ke rumah. Kenapa tidak bilang pada kami dari awal? Aku kan ingin melihat calon cucu menantuku lebih awal. Sudah 5 tahun, sudah punya anak, kamu masih saja menyembunyikannya. Nenek, bukan aku menyembunyikannya.
Tapi, sudahlah. Aku berencana bertunangan dengannya 3 hari lagi. Papi, jangan. Orang dewasa sedang bicara, anak kecil jangan menyela. Aku tidak boleh membiarkan papi menikah dengan penipu mami itu. Aku harus segera menghubungi Shen Beibei. Masuk. Presdir Fu, ada apa Anda memanggil saya? Sabtu ini aku akan bertunangan. Bagaimanapun, kamu adalah kakak sepupu Yue. Jadi aku harap kamu bisa datang. Kenapa mendengar berita pertunangannya? Hatiku terasa sakit sekali. Mungkinkah aku benar-benar? Aduh, tidak bisa. Maaf ya. Aku tidak bisa ikut. Aku dan Shen Yue tidak mungkin berdamai. Lagi pula, aku ada janji hari Sabtu. Aku tidak akan datang. Presdir Fu, selamat atas pernikahanmu sebelumnya. Kenapa kau memberitahunya tentang pertunanganku? Aku sangat sedih. Nona ini tidak punya undangan, tidak boleh masuk. Gawat, nenek hanya mengundangku secara lisan ke pesta pertunangan cucunya. Dia tidak memberiku undangan. Shen Tinglan, imutnya kamu, kenapa ada di sini? Aku belum tanya kenapa kamu ada di sini. Hari ini adalah pesta pertunanganku dan Jing Chen. Kamu sampah rendahan, punya hak apa datang ke sini? Shen Yue, hari ini kan pesta pertunanganmu? Bisa tidak jaga mulutmu? Ibumu itu jalang, kamu juga imut. Kamu datang ke sini bukankah itu hanya untuk menggoda Jing Chen? Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Bahkan ipar sendiri pun tidak kamu lewatkan. Kamu punya hak apa menyebut ibuku? Si anak haram itu. Jing Chen, jangan salahkan kakak sepupu memukulku. Kakak sepupu berselingkuh dengan pria, melahirkan si anak haram itu. Reputasinya hancur. Dia pasti cemburu padaku, itu wajar saja. Cukup. Shen Yue, semua yang kamu katakan tadi, aku dengar semuanya. Siapa yang benar dan siapa yang salah, aku punya penilaian sendiri. Tapi Jing Chen, jelas-jelas dia yang duluan menyerang. Sudah. Masalah ini sampai di sini saja. Tidak kusangka kamu tetap datang. Biarkan dia masuk. Baik. Jing, dia pasti punya niat buruk. Dia tidak tulus datang untuk memberi selamat pada kita. Shen Yue, aku tidak ingin si Jue melihatmu dalam keadaan histeris seperti ini. Jing Chen, dengarkan penjelasanku. Jing Chen. Aduh, nenek. Aku sudah sampai di hotel yang nenek bilang. Tapi pesta ini sepertinya punya orang lain. Baby. Nenek, nanti aku telepon balik ya. Kenapa Baby ada di sini? Jangan-jangan, dia diam-diam mengikutiku? Kenapa aku mendengar suara Mami? Si Jue bilang Mami tidak akan datang. Sudahlah. Aku selesaikan dulu tugas dari si Jue. Ada tikus. Siapa? Siapa sebenarnya? Kamu. Si manis, pasti kamu kan? Pasti kamu yang melakukannya kan? Lepaskan. Hentikan. Bagus. Dasar nenek tua. Ternyata kamu. Waktu itu gagal menipu, sekarang datang ke pesta pertunanganku untuk membuat masalah, ya? Dasar nenek tua bangka. Kamu tahu aku siapa? Aku ini tunangan Fu Jingchen, orang terkaya di Jinghai. Satu kata dariku saja bisa membuatmu dan si manis Shen Tinglan itu lenyap dari Hai Cheng. Ternyata cucuku itu. Wanita yang selalu dia sembunyikan adalah kamu. Pantas saja dia tidak berani membawamu pulang ke keluarga. Ternyata kamu ini tidak pantas. Apa maksudmu? Apa maksudku?
Pesta pertunangan dibatalkan. Kamu keluar dari keluarga Fu. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku tahu. Pasti kamu dan si manis Shen Tinglan itu bersekongkol untuk menjebakku, kan? Seseorang seret wanita gila ini keluar. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Aku mau bertemu Jing Chen. Presdir. Ini adalah yang Anda minta. Laporan tes DNA Shen Yue dan Tuan Muda Si Jue. Laporan tes DNA. Dia ternyata benar-benar bukan ibu si Jue. Lalu kenapa si Jue bisa ada di tangannya? Siapa wanita di kapal pesiar waktu itu? Siapa sebenarnya? Halo? Ada apa? Apa? Presdir. Ada masalah di aula perjamuan. Lepaskan aku. Ada apa ini? Jing Chen, nenek tua sialan ini, dan si manis Shen Tinglan ini, membuatku jadi begini. Tunanganmu ini benar-benar tukang fitnah duluan. Ya, aku jadi tahu banyak hal. Kalau dia sampai menikah ke keluarga Fu, nenek tua ini bukan orang yang bisa diremehkan. Nenek, sebenarnya ada apa sih? Ini tidak mungkin. Palsu. Pasti palsu. Dia ternyata benar-benar nyonya besar Fu. Dia mengancam akan membuatku menghilang dari Hai Cheng. Kamu benar-benar bilang begitu? Jing Chen, dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu dia nenekmu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan bicara seperti itu. Kenapa? Bukan nenekku, kau bisa memanfaatkan latar belakang keluarga Fu untuk menindas orang? Kau harus tahu, Hai Cheng bukan tempat berkumpulnya orang-orang rendahan. Upacara pertunangan kita dibatalkan. Bawa dia pergi. Jing Chen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ibu kandung si Jue. Kau tidak bisa mengusirku seperti ini. Aku ibu kandung si Jue. Kau tidak bisa mengusirku seperti ini. Kau masih berani menyebut si Jue? Kau. Si Jue dibawa ke keluarga Fu olehnya. Dia pasti tahu berita tentang ibu si Jue. Tenangkan dia dulu. Bawa dia ke bawah untuk istirahat dan mandi. Kenapa? Kau masih tidak rela? Nenek, bukan begitu. Sebenarnya, sudahlah. Masalah ini kita bicarakan nanti saja. Untuk menghindari masalah baru. Sebenarnya apa sih? Coba katakan. Tidak apa-apa, Nenek. Soal pembatalan upacara pertunangan, aku serahkan padamu. Presdir Fu, Apa Anda ada waktu? Aku ingin bicara dengan Anda. kau ingin bicara denganku soal Shen Yue? Presdir Fu, meskipun aku kakak sepupu Shen Yue, tapi hubungan kami sudah renggang sejak 5 tahun lalu. Bukan soal dia. Ini tentang putraku, si Jue. Kau ingin bicara apa denganku? Bicara soal anakmu dan Shen Yue? Mungkin aku tidak tahu apa-apa. Ikut aku. Bisakah kau memberitahuku, 5 tahun lalu, apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Shen Yue? 5 tahun lalu? 5 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Kenapa kau begitu peduli dengan kejadian 5 tahun lalu? Shen Yue bukan ibu kandung si Jue. Hah? Kok bisa begitu? Jadi, kau tahu tidak siapa ibu kandung si Jue? Meskipun aku kakak sepupu Shen Yue, tapi sejujurnya, kami sudah putus kontak 5 tahun yang lalu. Papi, itu Mami. Fu si Jue, kembali dan duduk. Berapa umur anakmu? 5 tahun. Ada apa? Anak Shen Tinglan juga 5 tahun, seumuran dengan si Jue. Kalau begitu, dia tidak mungkin ibu kandung si Jue. Nggak apa-apa, aku cuma iseng nanya. Nggak apa-apa, kamu jangan khawatir. Kalau aku tahu sesuatu, aku akan langsung memberitahumu. Kalau... Maksudku kalau, kita benar-benar tidak bisa menemukan ibu kandung si Jue. Apakah kamu bersedia menjadi ibu si Jue? Tentu saja. Aku juga akan menganggap Beibei seperti anakku sendiri. Presdir Fu, ini agak tidak pantas, kan? Jangan salah paham. Aku hanya merasa kita berdua belum menikah tapi punya anak. Dan malam itu, terjadi hal seperti itu. Presdir Fu, malam itu, Shen Tinglan, kamu yakin? Kamu nggak akan menyesal? aku nggak menyesal. Malam itu, aku dijebak dan dibius. Tenang aja. Aku nggak akan pernah karena kejadian itu mengganggumu. Kamu nggak perlu merasa terbebani. Terserah kamu.
Fu Jingchen hanya karena kejadian malam itu, ingin bertanggung jawab padaku. Aku nggak bisa karena keegoisanku sendiri merebut posisi Mami si Jue. Jingchen, dengar penjelasanku. Aku dan nenek bertengkar karena provokasi Shen Tinglan. Baru terjadi perselisihan. Shen Yue, apa kamu menganggapku bodoh? Nenek sudah menceritakan semua kejadiannya dari awal sampai akhir padaku. Kamu masih berbohong padaku sampai sekarang? Jingchen, aku memang salah hari itu. Tenang aja, aku pasti akan berbakti pada nenek nanti. Berbakti? Pertunangan kita sudah dibatalkan. Jadi mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi bertemu nenek. Tidak, Jingchen. Aku ibu kandung si Jue. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Benarkah? Kalau begitu ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Apa kamu benar-benar ibu kandung si Jue? Jing, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal seperti ini? Shen Yue, apa kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? 5 tahun lalu, wanita di kapal pesiar itu, apa benar itu kamu? Itu aku kok. Kamu masih mau berbohong sampai sekarang? Lihat sendiri ini. Jingchen ini, laporan tes DNA ini pasti palsu. Jing, meskipun aku bukan ibu kandung si Jue, tapi aku selalu memperlakukannya seperti anak kandungku sendiri. Kamu tidak memperlakukan si Jue seperti anak kandungmu sendiri, tapi malah menjadikannya batu loncatan untuk mencapai tujuanmu sendiri. Bukan begitu. Kalau begitu, katakan padaku. Di mana ibu kandung si Jue sekarang? Ibu kandung si Jue. Dia sudah meninggal. Apa katamu? Ibu kandung si Jue menitipkan si Jue padaku sebelum meninggal. Halo? Oh, ya. Saya orang tua Bei Bei. Ada apa? Apa? Mereka bertengkar? Baik, guru. Jangan. Jangan khawatir. Saya akan segera ke sana. Keluar. Jing, percayalah padaku. Aku pasti akan merawat si Jue dengan baik nanti. Aku pasti akan menjadi ibu yang berkualitas. Presdir Fu. Maafkan saya. Saya tidak sengaja mengganggu kalian. Jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu kira. Bukan seperti yang Anda bayangkan. Presdir Fu, kalian berdua ada hubungan apa? Bukan urusanku. Saya datang ke sini untuk minta izin. Putraku, Bei Bei, mengalami sedikit insiden di sekolah. Saya harus segera ke sana sekarang. Ada apa dengan Bei Bei? Dia di sekolah sedikit berselisih dengan teman sekelasnya. Boleh, kan? Saya izinkan. Terima kasih. Tunggu. Presdir Fu, Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Hati-hati di jalan. Terima kasih. Jingchen, aku. Keluar sana. Shen Tinglan, aku bersumpah akan jadi musuhmu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah bertunangan dengan Jingchen sekarang. Apa yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Lihat saja nanti. Guru Huang, Astaga, Mami Bei Bei, akhirnya Anda datang juga. ada apa, Guru Huang? Nanti saja kita bicarakan. Oh, jadi. Kamu ini, ibunya anak ini ya. Anak ini, dia menipu anakku untuk minum tinta. Masalah ini belum selesai. Dia harus membayar ganti rugi, biaya pengobatan dan kerugian mental kami. Minum tinta? Bei Bei, sebenarnya ada apa ini? Anak itu, dia bilang aku tidak punya papi. Jadi aku menipunya untuk minum tinta. Katanya bisa punya jurus 1000 bayangan. Dia benar-benar sebodoh itu. Minum 2 botol tinta. Dasar anak nakal. Kamu masih berani bilang begitu, ya? Orang tua, Bei Bei kami memang salah. Saya mengerti kalau Anda marah. Kami akan membayar ganti rugi dan meminta maaf. Tapi anak Anda, bukankah dia juga harus minta maaf? Apa? Kamu menyuruh anak kami minta maaf pada anakmu? Memangnya anak kami salah bicara apa? Jangan kira kami tidak tahu perbuatan busukmu itu. Kalau begitu, coba katakan padaku. Apa salahku? HMPH sudah tersebar di TK ini. Bahwa anak manis ini adalah anak haram yang diam-diam kau lahirkan di luar. Lihatlah dirimu yang rendahan ini. Mungkin saja anak manis ini adalah hasil dari kau menjadi simpanan pria tua kaya, kan? Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Kalau kau bicara seperti itu, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. HMPH,
Menuntutku atas pencemaran nama baik? Kalau begitu, panggil ayah anak ini agar kami bisa melihatnya. Kenapa? Tidak bisa memanggilnya? Berarti kau sendiri yang mengakui bahwa anak ini adalah anak harammu, ya? Kalau aku memanggilnya, kau mau apa? HMPH, memanggilnya? Kalau kau memanggilnya, aku akan bersujud dan meminta maaf padamu di sini. Baik, Aku akan menelepon sekarang. Kau sebaiknya menepati janjimu. Apa benar harus merepotkan senior? Senior sudah banyak membantuku. Banyak banget? Senior. Bolehkah aku merepotkanmu? Datang sekarang ke TK Bei. Aku di sini ada sedikit masalah. Mungkin aku butuh kamu berpura-pura jadi papi Bei. Tentu saja, tidak masalah. Oke, aku tunggu ya. Si Jue, aku dan Mami diganggu. Kamu dan Papi cepat datang bantu kami. tidak masalah. Aku dan Papi akan segera ke sana untuk mendukung kalian. Papi. Si Jue, kenapa kamu di sini? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu mau membawaku kemana? Nanti juga tahu. Baiklah, ayo. Aku sudah menelepon. Ayah anakku akan segera datang. Nanti, semoga kamu bisa menepati janjimu. Sok-sokan banget sih. Kalau anak ini punya ayah kandung, kenapa di TK masih banyak anak-anak lain? Dia memanggilnya, sayang. Tolong bicara yang sopan. Jangan asal bicara dan menghina anak-anak. HMPH. Kalau tidak mau ketahuan, jangan berbuat. Hahaha, Shen Bei itu anak tanpa papi. Aku punya papi. Papiku adalah papi terhebat di dunia. Ci, kamu yang tidak punya papi. Shen Bei itu pembohong. Dasar anak nakal. Berani-beraninya kamu mengganggu anakku. Masalah anak-anak, biarkan anak-anak yang menyelesaikannya. Kenapa kamu orang dewasa ikut campur? HMPH, menurutku dia memang pantas dihajar. Nanti kalau sudah dewasa, dia juga akan jadi narapidana. Aku ini mewakili masyarakat, mendidiknya lebih awal. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Aku juga mewakili masyarakat. Mendidikmu. Dasar anak nakal, berani-beraninya kamu memukulku. Mami Xiaoming, Tenanglah sedikit. pergi sana. Kamu itu siapa? Kamu percaya nggak? Cuma dengan satu kata dariku, aku bisa bikin kamu dipecat dari sekolah? Lepaskan. Sakit. Mami, aku si Jue. Si Jue, Mami, si Jue dan Papi datang buat dukung kita. ada apa ini? Melihat si Jue dan Bei, apa kamu masih belum mengerti? Ini jurus cloning. Mama, pasti aku kurang minum tinta. Makanya nggak bisa cloning. Kamu ini bodoh banget, ya? Mereka berdua itu kembar. Mereka kerja sama buat bohongin kamu. Kalian berdua anak kecil ini, yang bikin anakku minum tinta, kan? Sok imut banget. Siapa yang kasih kamu nyali? Berani ganggu anak Fu Jingchen? Off. Kamu beneran cari cowok simpanan buat jadi selingkuhan, ya? Tapi lihat kamu yang sok imut gini, siapapun yang jadi bapak sambung anakmu, nggak bakal kaget. Hei, kamu udah tes DNA belum? Hati-hati jangan sampai kamu jadi bapak tiri tanpa sadar, ya? Aku nggak pukul wanita. Minta maaf. Minta maaf. Kamu tahu aku siapa? Kamu percaya atau tidak? Cuma dengan satu kata dariku, aku bisa bikin kamu lenyap dari Hai Cheng. Kalau begitu, aku mau lihat. Bagaimana kamu bisa bikin aku lenyap? Suamiku itu dari keluarga Wang di Hai Cheng. Kalau kamu tahu diri, sekarang juga, berlutut dan minta maaf padaku. Terus suruh dua anak kecil ini yang menipu anakku minum tinta, anak-anak manis itu. Minum air cucian kaki anakku. Maka aku akan anggap masalah ini selesai. Kamu cari mati. Beraninya kamu. Suamiku itu dari keluarga Wang di Hai Cheng. Keluarga Wang? Keluarga rendahan begitu. Berani-beraninya bicara besar di depanku. Kalian tunggu saja. Halo, suami? Cepat datang ke TK? Aku diganggu dua orang ini. Kalian tunggu saja. Begitu suamiku datang, lihat saja bagaimana dia akan menghajar kalian. Siapa yang ganggu istri dan anakku? Hah? Percaya atau tidak,
Aku bisa habisi kalian. Suami, mereka orangnya? Dasar pria simpanan. Berani-beraninya kamu mengganggu istri dan anakku. Kamu percaya nggak? Dengan satu kata dariku, aku bisa bikin kamu membusuk di penjara? Hah? Ayah murid, anakmu yang duluan mengganggu anakku. Anakku itu dari keluarga Wang. Nggak sama kayak anak kalian yang rendahan dan nggak berpendidikan. Jangan asal menuduh ya. Mami Xiaoming. Memang benar Xiaoming yang duluan memaki Bei Bei. Bahkan mengajak teman-teman sekelas lainnya untuk mengucilkan Bei Bei. Memangnya kamu ada hak buat bicara? Kamu masih mau kerja nggak sih? Anakku itu dari keluarga Wang. Benar-benar nggak punya sopan santun. Jangan keterlaluan. Guru Huang cuma bilang beberapa kebenaran. Kamu malah mempersulit dia. Ajal sudah di depan mata, masih saja membela orang lain. Aku mau lihat hari ini, siapa yang ajalnya sudah di depan mata. Keluarga Wang dari Haicheng, ya? Menurutku sih, sudah waktunya bangkrut. Bangkrut? Hahaha. Keluarga Wangku sudah berdiri ratusan tahun. Selain keluarga Fu, belum ada yang bisa membuat keluarga Wang bangkrut. HMPH. Dasar udik yang tidak tahu diri. Sekarang juga, berlututlah di hadapan kami. Mungkin aku akan memaafkan ketidaktahuanmu. Dalam setengah jam, aku ingin mendengar berita kebangkrutan keluarga Wang. Oh, dia benar-benar pura-pura menelepon, ya? Halo? Nak, siapa yang kau sakiti di luar sana? Grup Fu menarik investasi 1 miliar. Apa kau mau menghancurkan keluarga Wang? Aku tidak peduli bagaimana caranya. Selesaikan masalah ini. Ini tidak mungkin, kan? Siapa kau sebenarnya? Fu Jingchen? Tidak mungkin. Fu Jingchen adalah bujangan emas. Bagaimana mungkin kau punya anak? Kau pasti penipu. Ini semua hanya kebetulan, kan? Halo? Gawat, Presdir Wang. Dermaga Grup Fu. Tidak mengizinkan kita mengirim barang. Kita bisa rugi. Miliaran. Aduh, Dalam setengah jam ke depan, aset keluarga Wang, satu persatu, akan hancur. Dan keluarga yang kau banggakan itu, akan seperti semut. Lenyap selamanya dari Haicheng. Presdir Fu, aku salah, Anda orang besar. Ampuni saja keluarga Wang kami. Lalu, apa kau pernah memikirkan istri dan anakku? Dia bicara apa? Aku dan dia jelas-jelas. Tidak ada hubungan apa-apa. suamiku, kenapa kau memohon pada mereka? Mereka pasti membohongimu. Orang ini hanyalah selingkuhan. Wanita ini, mungkin saja dia sudah diselingkuhi. Kau masih berani bicara? Kau gila ya? Kenapa kau memukulku? Keluarga Wang bisa seperti ini hari ini. Semua karena kau, si manis. Akan kubunuh kau. Ini semua salah dua anak nakal ini. Berani-beraninya kamu memaki. Akan kubunuh kau. Kamu gila ya? Kenapa kamu memukul anak-anak? Sudah, kalau mau menghukum, hukum di rumah. Jangan pura-pura di sini. Aku sibuk. Tidak ada waktu melihat kalian drama di sini. Presdir Fu, asal Anda memaafkan keluarga Wang kami, aku akan langsung menceraikannya. Aku akan menyuruhnya membawa anak-anak pergi dari Haicheng. Kamu menceraikanku? Dasar tidak punya hati. Lihat saja, aku akan melawanmu. Pergi sana. Guru Huang, kan? Panggil satpam. Bawa orang-orang ini keluar. Sekolah adalah tempat pendidikan. Jangan biarkan orang-orang yang membuat keributan ini menakuti anak-anak. Baik. Xiaoming. Mami. Itu. Terima kasih tadi. Tidak perlu berterima kasih. Aku juga demi anak-anak. Aku tahu. Sepertinya kalau mengandalkan papi, untuk mengejar mami, masih belum bisa. Aku harus turun tangan sendiri. Mami. Mami kangen si Jue nggak? Tentu saja mami kangen. Papi. Papi kangen Shen Beibei nggak? Tentu saja papi kangen Beibei. Hari ini adalah hari kedua anak itu mengakui kita sebagai orang tua mereka. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Senior. Oh, kamu sudah sampai? Di depan sekolah? Oke. Aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar. Aku harus merepotkanmu untuk menjaga anak-anak. Aku mau menemui seseorang. Terima kasih banyak. Papi, itu papi angkat datang menjemput mami ya?
Ayo. Senior, maaf banget, ya. Masalahnya sudah selesai, tapi masih merepotkanmu datang ke sini. Nggak apa-apa. Aku kan ayah baptisnya Bei. Ini sudah kewajibanku. Kenapa kamu lama banget enggak menghubungiku? Aku enggak mau terus-terusan merepotkanmu. Sebenarnya kamu tahu kok, aku selalu padamu. Ayah baptis. Kok ada dua Bei? Ceritanya panjang. Aku perkenalkannya. Aku kakak kembar Bei. Namaku si Jue. Papi, enggak mau perkenalkan? Aku Papi Bei dan si Jue. Presdir Lu, sudah lama dengar namamu. Presdir Fu. Lama tak jumpa ya. Ternyata, kalian semua saling kenal ya? Tinglan. Selama ini kamu berjuang keras membesarkan anak. Presdir Fu kemana? Bisa-bisanya meninggalkan wanita dan anaknya. Enggak nyangka Presdir Fu orang yang seperti ini. Membuang setelah puas. Senior, sebenarnya masalah ini. Sepertinya grup Lu tahun ini enggak terlalu sibuk ya. Kamu sampai punya waktu luang mengurusi urusan rumah tangga orang lain. Perlu nggak aku kasih beberapa proyek ke grup Lu biar Presdir Lu sibuk? Presdir Fu bercanda. Ya, grup Lu kami baik-baik saja. Jadi Presdir Fu nggak perlu repot-repot. Banyak sekali urusan nggak penting di dunia ini. Aku juga nggak ngurusin semuanya. Orang yang aku urus selalu Shen Tinglan dan Shen Bei. Bei itu anakku. Sejak kapan kamu boleh ikut campur urusannya? Aku sudah mengurus Bei selama 5 tahun. Selama ini, kamu sebagai ayahnya, kemana aja? Sudah. Jangan bertengkar, dong. Anakku, mulai sekarang akan aku yang urus. Nggak perlu lagi orang nggak jelas ikut campur. Nggak jelas? Apa maksudmu nggak jelas? Kalau bukan karena senior selama 5 tahun ini, aku dan Bei nggak akan bisa bertahan sampai sekarang. Mulai sekarang ada aku. Aku nggak akan membiarkanmu dan Bei menderita. Karena Shen Tinglan bilang kamu sudah menolong dia dan Bei, aku akan berterima kasih padamu. Tanah di Beiceng itu, aku nggak akan bersaing dengan grup Lu. Tapi aku tetap berharap, kamu bisa menyadari posisimu. Aku adalah papi kandung, sedangkan kamu hanya papi angkat. Senior, maaf. Nggak apa-apa. Apapun yang dikatakan Fu Jingchen, nggak akan mengubah hubungan kita. Apalagi, sekarang aku malah senang. Aku punya satu anak angkat lagi. Bei adalah anakku. Apa hubungannya sama kamu? Ada hubungannya atau enggak? Kamu yang menentukan. Mulai sekarang, aku nggak akan membiarkanmu bertemu mereka lagi. Bei, si Jue, kita pulang. Tinglan, Mami mau ikut kita pulang? Aku dan senior masih ada yang perlu dibicarakan. Kalian pulang duluan. Kita pergi makan. Nggak nyangka banget. Fu Jingchen ternyata adalah papi kandung Bei. Jujur aja, aku juga nggak nyangka kalau itu dia. Tinglan. Terakhir kali aku bilang soal ke luar negeri, gimana pertimbanganmu? Dengan bakatmu, pasti akan ada perkembangan yang lebih baik di luar negeri. Senior, pendidikanku rendah. Aku takut. Apa masalahnya pendidikan rendah? Kamu punya kemampuan. Lagi pula, kalau saja dulu bukan Shen Yue itu yang merebut surat penerimaanmu, sekarang yang lulus dari Akademi Mode Sofia itu kamu, kan? Aku tahu. Tapi, keraguanmu itu, karena Fu Jingchen, ya? Kamu suka dia? enggak. Fu Jingchen masih punya perasaan sama Shen Yue, kan? Sedangkan aku cuma karena aku mami si Jue, makanya dia memperlakukanku beda. Senior, soal keluar negeri itu, aku akan pertimbangkan baik-baik. Baguslah. Menurutku, bakatmu benar-benar tidak seharusnya disia-siakan. Mari bersulang. Ayo. Papi, kalau papi tidak bertindak sekarang, Mami bisa direbut papi angkat. Paman Lu itu tampan, kaya, dan juga sangat perhatian loh. Kalau papi tidak bertindak, Papi tidak akan punya keunggulan lagi. Mana mungkin papi bersaing dengan Presdir Lu itu? Itu benar-benar merendahkan martabatku. Lalu kenapa papi membawa kami? Ke tempat Mami dan Paman Lu. Makan? Aku membawa kalian makan. Tidak boleh? Papi ini yang paling keras itu mulutnya. Mami, papi angkat. Mami, Paman Lu. Kenapa kalian di sini? Tidak kusangka Presdir Grup Fu yang terhormat melakukan hal seperti menguntit orang. Memalukan sekali. Aku hanya membawa anakku untuk makan. Lalu Presdir Lu bilang aku menguntit? Presdir Lu, kau ini terlalu konyol, ya? Ada begitu banyak restoran. Kenapa kau tidak pergi kebetulan sekali datang ke restoran ini, tempat aku dan Tinglan makan? Apa ini benar-benar kebetulan? Setahuku,
Restoran ini bukan milik grup Lu. Kenapa? Presdir Lu selalu ikut campur urusan orang lain. Sampai-sampai kemana orang lain makan juga harus diatur? Aduh, sudah, cukup. Jangan bicara lagi, senior. Presdir Fu, cepat pesan makanan. Anak-anak sudah lapar. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tolong bawakan saya sebotol anggur merah yang lebih mahal dari meja seberang. Dan 2 paket anak-anak. Presdir Fu. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin mengajak Tinglan minum sedikit anggur. Minum sedikit itu menyenangkan. Kan, Presdir Lu? Anda tidak keberatan, kan? Tinglan sedang makan bersamaku sekarang. Apa yang ingin dia minum? Tentu saja aku yang pesan. Apa Presdir Fu tidak tahu tidak mengganggu orang lain saat makan adalah etika dasar? Tapi Tinglan bagaimanapun juga adalah ibu dari kedua anak itu. Presdir Lu pasti tahu, anak-anak itu berisik saat makan, tidak bisa jauh dari ibunya. Senior, aku akan bicara dengan Presdir Fu di luar. Presdir Fu, apa Anda keberatan bicara di luar sebentar? Tidak. Presdir Fu, sikap Anda sekarang ini benar-benar membuatku bingung. Apa maksud Anda sebenarnya? Kau memanggilnya senior, tapi memanggilku Presdir Fu. Lalu, bagaimana lagi? Bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil namaku. Menurutku hubungan kita tidak seharusnya seperti ini. Hubungan apa di antara kita? Kita pernah punya hubungan 2 anak. Kita juga pernah punya. Presdir Fu. Aku tidak akan mengikatmu karena anak-anak. Karena aku tahu, aku dan kamu bukan orang dari dunia yang sama. Jadi, kau pikir semua yang kulakukan ini hanya karena 2 anak itu? Begitu? Lalu, bagaimana lagi? Shen Tinglan. Apalagi yang harus kukatakan? Bisa lebih jelas lagi? Maksudnya apa? Kalau aku benar-benar, demi kedua anak itu, maka 5 tahun lalu, Shen Yue sudah menjadi istri keluarga Fu karena statusnya sebagai mami si Jue. Apa maksudnya ini? Apa dia benar-benar menyukaiku? Dia benar-benar menyukaiku. Aku juga tidak tahu dia suka apa. Kirim mawar. Orang dewasa sedang bicara, anak kecil jangan ikut campur. Aku nggak ikut campur, kok? Kalau aku nggak ikut campur, papi nggak akan bisa mengejar mami. Omong kosong. Aku nggak omong kosong, kok? Bibiku bilang papi itu bodoh. Sama sekali nggak bisa mengejar cewek. Kapan bibimu bilang begitu padamu? Nenekmu bilang, kamu sedang mengejar kakak ipar, jadi aku buru-buru pulang ke sini untuk membantumu. Sepertinya jadwal kuliahmu di luar negeri kurang sibuk. Ya, aku akan bicara dengan paman kedua untuk menambahkan beberapa mata kuliah lagi untukmu. Kak, jangan begitu dong. Aku akan memesankan tiketmu sekarang, dan mengantarmu pergi besok. Shen Tinglan, soal keluar negeri itu, bagaimana pertimbanganmu? Senior, soal ini, kurasa aku mungkin masih. Shen Tinglan, begini, jangan buru-buru jawab aku dulu. Pikirkan baik-baik. Ini menyangkut masa depan dan kariermu. Baiklah, aku akan memikirkannya. Terima kasih, senior. Tidak masalah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Dah. MMM. Halo? Fu Jingchen, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Oh, ada apa kau mencarinya? Dia sedang mandi. Harus pesan buket mawar juga. Kaki. Aku sudah memesankan tiket pesawat untukmu. Besok kau akan kuantar pulang. Kenapa buru-buru sekali pulang? Aku kan cuma ingin melihat kakak ipar. Halo? Aku mau pesan bunga. Mawar 9.999 tangkai. Kak. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tadi sepertinya ada seseorang. Dia meneleponmu. Namanya Shen Tinglan. Kalau tidak salah. Aku tanya ada apa. Dia langsung tutup telepon tanpa bilang apa-apa. Tadi kamu bilang apa sih padanya? Aku tidak bilang apa-apa kok. Aku cuma tanya ada apa.
Aku bilang kamu lagi mandi. Terus dia langsung tutup telepon. Baik, besok kamu tidak perlu kembali. Proyek baru grup Fu, aku berencana mengirimmu ke sana. Benarkah, Kak? HM, menanam pohon di gurun. Berangkat malam ini juga. Kak, jangan dong. Tidak ada tawar-menawar. Si Jue, kamu benar-benar sudah memikirkan baik-baik untuk tinggal di luar negeri bersama Mami dan Bei. Mami, aku sudah memikirkannya. Bagus. Kalau sudah memikirkannya. Mami sudah pesan mobil. Kita berangkat sekarang juga ke bandara. Ayo. Papi baptis menelepon. Jangan bicara. Halo, senior. Tinglan, kamu sudah benar-benar memikirkannya untuk mengembangkan karir di luar negeri. Ya, senior. Oke. Papi, Mami mau mengajakku dan Bei ke luar negeri. Nanti Papi nggak punya istri, loh, haha. Hentikan dia. Bawa si manis ini dan anak-anak itu pergi. Lepaskan, Shen Yue. Lepaskan. Mami, kamu sudah bangun? Jangan takut. Mami akan melindungi kalian. Shen Yue, kalau ada apa-apa, hadapi aku. Jangan sentuh anak-anak. Shen Tinglan, si manis ini benar-benar beruntung ya. Bukan cuma hamil anak Fu Jingchen, tapi juga melahirkan sepasang anak kembar. Shen Yue, bukankah kamu hanya ingin bersama Fu Jingchen? Aku akan kabulkan. Aku akan membawa kedua anak ini ke luar negeri sekarang. Aku bersumpah, asal kamu melepaskan kami, kami tidak akan pernah kembali lagi. Shen Tinglan, apa kamu tahu betapa aku membencimu? Sejak kecil, kamu selalu lebih baik dariku. Pria yang kusukai semuanya menyukaimu. Meskipun aku merebut surat penerimaanmu, membuatmu putus sekolah, kamu tetap bisa bangkit lagi. Kenapa kamu tidak bisa tetap di bawah kakiku? Tenanglah sedikit. Harus kuakui, ibumu memang pandai melahirkan, ya. Memberimu wajah yang sangat pandai menggoda pria. Meskipun kamu mati, aku tidak ingin kamu mati dengan wajah ini. Jangan sentuh mamiku. Bukankah kamu ingin jadi mamiku? Lepaskan mamiku, aku akan membiarkanmu jadi mamiku. Anak kecil, kalau saja kamu mau memanggilku Mama, Fu Jingchen pasti sudah menikah denganku. Aku pasti sudah menjadi Nyonya Fu yang sesungguhnya. Kamu tidak mau memanggilku Mama. Begitu? Baiklah. Kalau begitu, aku akan memotong lidahmu. Agar kamu seumur hidup tidak bisa bicara. Gimana? Jangan, Shen Yue. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Jangan sakiti anak-anak. Kenapa? Aku sakiti kedua anak kecil ini. Kamu sakit hati banget ya? Kalau begitu, aku harus lebih baik lagi. Mengiris daging mereka. Sedikit demi sedikit. Kalau kamu berani menyakiti mereka, aku tidak akan membiarkanmu tenang, bahkan setelah jadi hantu. Kalau begitu, jadilah hantu sana. Jangan. Jangan. Kalian semua cepat serang. Anak itu kuat banget. Terakhir kali dia yang membuat hidungku bengkok. Cepat. HMPH, cuma anak kecil. Seberapa kuat sih dia? Bei. Jangan mendekat. Jangan ada yang mendekat. Baik. Kami tidak akan mendekat. Kamu tenang dulu. Shen Yue, lepaskan Tinglan. Kita bisa bicara baik-baik. Apa yang kamu inginkan?
Aku bisa mengabulkan semuanya. Hentikan. Shen Yue, kalau kamu berani menyentuh Shen Tinglan, sehelai rambut pun, aku jamin kamu akan menyesal seumur hidup. Kenapa? Kenapa aku menjagamu? Selama 5 tahun. Tapi pada akhirnya, kamu tetap mencintai Shen Tinglan? Si jalang itu. Kenapa? Apa kekuranganku dibanding dia? Kenapa Tuhan tidak adil begini? Dari kecil sampai sekarang, kenapa dia selalu memihakmu? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Shen Yue, kalau kamu melepaskan Tinglan, semuanya masih bisa diperbaiki. Fu Zhen, selama 5 tahun kamu tidak mencintaiku, tapi selama 5 tahun ini, aku sudah cukup mengenalmu. Kalau aku benar-benar menuruti katamu dan melepaskannya, aku pasti akan mati mengenaskan, kan? Lalu, apa yang kamu inginkan? Siapkan 50 miliar sekarang, cek perjalanan, dan siapkan 1 mobil. Kalau tidak, kedua anak itu nanti nggak bisa ketemu mami lagi deh. Shen Yue, 50 miliar. Kamu berani banget ya? oke, aku setuju. Fu Jingchen, kamu sebenarnya nggak perlu ngelakuin ini semua buat aku. Meski keluarga Fu bisa keluarin 50 miliar, keluarganya pasti bakal kena dampak berat. Selama kamu dan bayi-bayi itu aman, ngelakuin apapun itu nggak masalah. Shen Tinglan, kamu ini beneran punya muka yang bikin cowok klepek-klepek dasar jalang. Fu Jingchen demi kamu, nggak kedip-kedip aja mau keluarin 50 miliar. Sekarang aku berubah pikiran. Aku mau 100 miliar. 100 miliar? Kamu udah gila ya mau duit? Kakak sepupu, mending kamu nggak usah banyak tingkah. Kalau nggak, pisau ini bisa nyobek urat nadi kamu. Baik, kalau gitu aku nggak tanggung jawab ya. Oke, 100 miliar. 100 miliar, aku setuju. Asal kamu lepasin Tinglan. Fu Jingchen, kamu juga sudah gila ya? Fu Jingchen, makin baik kamu padanya, makin cemburu aku. Aku ingin sekali mencabik-cabiknya. Tapi demi 10 miliar itu, aku tidak akan menyentuhnya dulu. Mana uangnya? Ini cek perjalanan 10 miliar. Meskipun kamu sudah dapat 10 miliar ini, kamu tetap tidak akan bisa kabur. Jangan banyak omong. Mana mobilnya? Mobilnya sudah ada di luar. Kalian sebaiknya jangan coba-coba bermain-main denganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Mundur. Lepaskan aku. Seumur hidupmu, kamu akan membusuk di penjara. Fu Jingchen, selama 5 tahun ini, apa kamu tidak pernah mencintaiku sedikit pun? Aku mau bersamamu dulu. Hanya karena kamu adalah mami si Jue. Semua gara-gara si manis ini. Aku akan membunuhmu. Fu Jingchen. Fu Jingchen, kamu tidak apa-apa? Maaf ya, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak salah paham tentang hubunganmu dengan sepupumu dan pergi membawa Bei dan si Jue, kamu tidak akan mengalami hal seperti ini. Karena sudah tahu salah, lalu bagaimana kamu akan mengganti rugiku? Kamu sudah bangun? Kenapa? Kamu tidak ingin aku bangun? Kamu tidak senang aku bangun? Enggak. Aku senang banget kamu bangun. Lalu kenapa kamu jauh-jauh dariku? Takut aku makan kamu? Bukan. Lebih dekat lagi. Aduh, jangan gerak, sakit. Perlu aku bantu panggil dokter? Ah, enggak perlu. Ada kamu di sisiku, aku jadi enggak sakit lagi. Kamu lebih dekat lagi, aku mau ngomong sesuatu. Kamu jauh banget dariku, susah ngomongnya. Kamu ngapain? Ngapain cium aku? Tebak. Aku kasih 3 pilihan. Pilihan A, aku suka kamu. Pilihan B, aku sangat suka kamu. Pilihan C. Aku sangat menyukaimu. Aku pilih D saja. Ada pilihan D? Pilihan D. Pilihan D adalah kau menikah denganku. Hah? Pilihlah. Kalau begitu aku tidak pilih keduanya saja. Shen Tinglan.
Apa sampai sekarang, kau masih tidak mengerti perasaanku padamu? Sebenarnya, menurutku, kau mungkin karena aku adalah mami Bei dan si Jue, makanya kau punya perasaan berbeda padaku. Tapi nanti, aku takut kau bertemu orang yang benar-benar kau suka, kau akan menyesali keputusanmu sekarang. Jadi, di matamu, aku ini orang yang bahkan tidak bisa membedakan perasaan hatinya sendiri? Sejak terakhir kali aku bilang padamu, kalau tidak menemukan ibu kandung si Jue, kita akan menikah. Sejak saat itu, aku sudah menyukaimu. Jadi, aku sangat yakin, meskipun aku menemukan ibu kandung si Jue, aku tidak akan menikahinya. Untungnya apa? Untungnya kamu adalah ibu kandungnya. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu benar-benar menyukaiku. Kalau kamu, Bagaimana perasaanmu padaku? Waktu itu aku meneleponmu, wanita itu bilang kamu sedang mandi. Saat itu aku ingin sekali membunuhmu. Coba katakan. Bagaimana perasaanku padamu? Papi, Mami juga bertemu dengan ayah baptis. Ayah baptis itu tampan dan kaya, lembut dan perhatian. Dia juga baik padaku dan kakak. dia juga cocok jadi papi. Bei, kamu percaya tidak? Papi akan mengirimmu ke gurun untuk menanam pohon bersama bibimu? Papi jahat. Pantas saja Mami sampai sekarang belum menerima lamaranmu. HMPH, kalian main dulu yang baik. Nanti papi kembali, baru papi bereskan kalian ya. Sudah, papi pergi sebentar. Nenek buyut, giliranmu beraksi. Tenang saja. Pasti beres kok. Mana si Lu itu? Aku bilang, kamu bisa nggak sih lebih sopan sama seniorku? Coba kamu pikir, kalau nggak ada dia, aku sama Bei bisa hidup sampai sekarang nggak? Kalau bukan karena dia berjasa pada keluarga kita, kamu bolak-balik mencarinya. Sudah lama aku patahkan kakinya. Tenang saja. Senior nanti nggak ada waktu mengajakku keluar. Nenek dan nenek Lu sudah bekerja sama, mengumpulkan semua wanita terkemuka di seluruh kota. Aku rasa kencan butanya harus antre sampai setengah tahun ke depan. Memang nenek yang paling hebat. Lu Chen sudah pergi kencan buta. Terus kapan kamu menerima lamaranku? Aku mengajak senior keluar kali ini, aku cuma mau bilang padanya, aku sudah siap menerima lamaranmu. Tunggu apa lagi? Kita daftar nikah sekarang. Biar si Lu itu nggak mengincar orangku lagi. Secepat ini?